Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam, yaitu Syarah Ibnu Ajibah ya. Pagi ini kita melanjutkan penjelasan ya, masih seputar pembahasan soal tajrid dan asbab ya. Sebagaimana kemarin dijelaskan, ketika seorang salik yang sebenarnya makomnya itu di asbab ya, asbab itu harus beraktivitas normal gitu ya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja kerja gitu. Tapi dia menghendaki tajrid. Tajrid itu meninggalkan aktivitas duniawi. Nah, contoh misalnya resign dari kerja, kemudian ingin menyendiri kholwat ya, untuk bisa fokus ibadah. Lah, sikap yang demikian ini justru mempersulit dirinya, dan ini minas sahwatil khafiyah gitu. Kenapa seorang salik ya mengambil sikap yang demikian? Karena ketika seorang salik dalam proses perjalanan itu terjadi dinamika antara hawa nafsu ya dan kebenaran yang muncul di dalam dirinya itu masih timbul tenggelam. Maka ketika ada bisikan, dah kamu kholwat saja ya, supaya kamu cepat ma'rifah. Nanti setelah kamu ma'rifah, kamu akan banyak dihormati orang. Terus nanti akan banyak tamu gitu. Ujung-ujungnya nanti banyak amplop. Nah, ini kelembutan bisikan-bisikan yang demikian ini jangan sampai diikuti. Pasti yang terjadi dia akan terjerumus ya kepada kesulitan baik lahir maupun batin. Karena niatnya sudah tidak benar, sekalipun dibungkus dengan wah ini kan suluk menuju Allah, kan fokus hanya zikir dan ibadah. Tapi di sisi lain dia punya tanggung jawab ya keluarga, tanggung jawab organisasi misalnya. Nah, pasti akan menimbulkan masalah baru. Akhirnya dampaknya ya akan terus-menerus terjadi sehingga di posisi seperti ini dia tidak merasakan kenyamanan sama sekali. Ya, yang terjadi adalah lari dari masalah ketemu masalah. Gitu. Jadi ini sebagai pengingat jangan sampai bisikan-bisikan seperti ini ya, sekalipun dibungkus nampaknya bagus, tapi perlu disadari bahwa itu syahwah yang khafiyah. Nah, kenapa tadi muncul keinginan yang seperti itu? Salah satunya tadi ada faktor keyakinannya belum mapan. Jadi ilmunya belum mapan, keyakinannya belum kokoh. Kemudian
dia mau mengambil jalan pintas, jalan instan. Seolah-olah ma'rifah itu bisa dikejar. Oh, saya kalau suluk atau kholwat sekian tahun pasti dijamin ma'rifah gitu. Padahal dia sesungguhnya menghindari dari masyaqqatul faqih, ya, yaitu tidak siap menerima kondisi sulit yang dihadapinya. Padahal kalau ilmunya mapan, ya sekalipun kondisi sulit itu bisa diterima dengan baik karena dia mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya di balik kesulitan faqih, ya, ini pasti Allah menghamparkan ilmu-ilmu ruhaniyah. Boleh jadi dari sisi lahiriah nampak kesulitan, tapi sisi batinnya memiliki ketenangan, memiliki ketentraman hati, dan bisa mengalahkan ya orang-orang yang nampak secara materi bergelimang, tapi sesungguhnya batiniahnya kering gitu. Ya, jadi ini catatan cukup penting. Sampai Syekh Ibnu Athaillah menegaskan seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya ya ini termasuk wa inna ma kanat khafiyatan, ya. Dan sesungguhnya ya keinginan untuk tajrid, ya, sementara posisinya itu pada asbab, ya, itu sangat lembut sekali. Li'annaha fi dhahir abharat al-inqita'. Karena akan terlihat secara zahir dia akan memutus dari aktivitas duniawi. Contoh ya, dia resign dari kerja, terus dia tidak berdagang karena ingin mengejar tajrid tadi, ingin mengejar suluk tadi untuk ibadah. Wa huwa maqamun syarifun wa halun munifun lakinnaha fil batin akhfat hadduha min khastirah. Itu. Jadi tajrid dari sisi posisi ya memang maqamun syarif, maqam yang mulia. Ya kita bisa melihatlah para mursyid yang memiliki kedudukan rohani, ya, kemudian membimbing umat, membimbing murid, gitu. Aktivitasnya hanya ya mimpin sholat jamaah, bimbing murid-muridnya, tapi secara materi ya dicukupi oleh Allah dengan cara Allah. Lah akhirnya kondisi seperti ini membuat seorang murid yang belum mapan ilmunya pengen niru, pengen ngikut secara instan. Seorang mursyid bisa menjadi mursyid itu perjalanannya puluhan tahun, tidak instan, tidak ujuk-ujuk. Sementara murid ilmunya belum mapan, wah melihat posisi itu maqamun syarif, wahalun munif. Dan ini wah cukup bagus sekali gitu, karena kegiatannya tiada yang dilakukan sehari-hari hanya zikir dan ibadah. Lakinha fil batin akhfat khadduha. Akan tetapi dari aspek batin ya akan terlihat ada bagian-bagian nafsu yang dominan dalam diri orang tersebut, yaitu apa? Min qasdirohah. Dia nggak mau capek, pengennya santai-santai, pengennya enak-enak gitu. Menjadi seorang salik yang posisi asbab tapi tetap zikir, tetap riyadhah mujahadah, ini memang ya berat. Tapi ini makom ini ya harus dilalui, karena ini demi keseimbangan lahir batin.
Nah, bagi orang yang ambil jalan pintas, yang ujuk-ujuk kholwat, milih tajrid, itu sesungguhnya ada niat yang tersembunyi, bahwa ini orang ada niatan yang tersembunyi, tujuannya pengen instan, pengen segera mendapatkan kedudukan, makrifah misalkan, dan dia nggak mau capek-capek, ya, pengen yang cepet-cepet aja gitu, ya praktis. Atau awil karomah, ini bisa jadi seorang murid yang belum mapan ilmunya, ya, terus ada keinginan untuk tajrid, ya, menyendiri di sebuah tempat untuk zikir dan ibadah. Ada juga motivasi lain, motivasinya, wah kalau saya bisa istiqomah dengan zikir, dengan cara tajrid seperti ini, ya nanti kan akan makrifah, gitu kan. Setelah makrifah nanti kan pasti akan mempunyai karomah, gitu. Kalau mempunyai karomah, nanti kan akan banyak orang yang datang, tamu yang berkunjung, konsultasi macam-macam, ya, apalagi kalau mendekati pilpres itu pasti banyak tamu gitu. Nah, lintasan-lintasan yang demikian ini ternyata tipu daya iblis, ya, yang dibisikkan kepada seorang salik tadi. Maka kalau ada niatan-niatan seperti ini, itu berarti nggak benar. Kalau niatnya nggak benar, pasti akhirnya juga nggak benar. Gitu. Maka harus dibersihkan. Niat seorang salik dalam menuju Allah itu harus benar-benar dibersihkan dari segala kepentingan duniawi dan juga tipu daya atau fata morgana, iming-iming duniawi. Ini penjelasan kitab ini sangat realistis itu, ya, karena banyak orang pengen ngejar makrifah supaya dapat karomah. Setelah dapat karomah nanti akhirnya banyak orang bertamu, ya, ujung-ujungnya ya orientasinya duit juga. Nah, ini termasuk lintasan yang tidak benar karena mengikuti syahwat tadi. Awil wilayah, atau tadi dia maksain resign dari kantor supaya bisa fokus dengan zikir. Supaya apa? Ya tadi sama, untuk memperoleh wilayah, yaitu makom kewalian. Kalau sudah dapat makom kewalian, nah pasti tadi dapat karomah, ya, dia punya kesaktian, karomah dan banyak tamu gitu. Au ghairi dzalik, atau niat-niat lain gitu, ya, minal huruf. Nah, karena ada lintasan niat yang tersembunyi gitu. Ini yang disebut syahwah khafiyah itu di sini. Maka kalau dia bertemu dengan seorang guru mursyid yang memiliki basiroh, ya, pasti akan ditegur. Ya, kenapa kamu mengambil posisi itu sementara kamu ilmu belum mapan? Tujuannya, alasannya sih ya bagus supaya fokus bisa ibadah. Tapi di balik itu ada lintasan tadi, pengen memperoleh karomah, pengen memperoleh kewalian, dan ujung-ujungnya tadi, ya, pengen dapat duit banyak gitu. Nah, ini kan syahwah khafiyah yang menyelimuti perjalanan seorang salik. Nah, ini disampaikan karena ya faktanya seperti itu. Tipu dayanya iblis semakin halus, nampaknya bagus, dikemas dengan sebuah praktek kholwat suluk gitu. Tapi di balik itu menyelinap tujuan-tujuan yang tersembunyi, hidden agenda itu, agenda yang tersembunyi, pengen jadi wali, pengen makrifah, pengen dapat karomah. Nah itu.
Dalam tajridnya walam taksud tahqiqul ubudiyah. Jadi dalam tajridnya tidak ada niatan dia supaya tahqiqul ubudiyah. Jadi ibadahnya semakin mantep, semakin mesra, bisa hudur, wah itu enggak ada. Walam taksud tahqiqul ubudiyah. Wa tarbiyatul yakin, dan juga tidak ada tujuan untuk tarbiyah, yaitu membimbing, membina, meluruskan keyakinan kita. Itu beda dengan orang yang bertahap, berproses. Ya, dia ketika ilmunya sudah mapan, kemudian minta izin gurunya, apakah diizinkan? Jika diizinkan, ya dia akan mengikuti. Tentu tidak bisa dengan instan berproses. Itu tidak bisa ya sekaligus ikut suluk atau ikut kholwat terus makrifah, terus dapat karomah, terus dapat wilayah kewalian. Ya, enak banget kalau begini gitu. Wafatuha aidon al-adam al-haqqi. Haisu arodat al-khurud binafsiha walam tasbir hatta yu'danalaha. Ya, dan dia juga sudah terkait dengan adab, ya sudah mengalami turunnya adab, ya, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dan dia tidak sabar, ya tidak sabar berproses, maunya instan, maunya ujuk-ujuk, maunya pengen jadi wali, maunya cepet-cepet makrifah, maunya pengen dapat karomah gitu. Jadi tidak sabar berproses. Wa alamatu iqamatiha fiha dawamuha ma'a husulin nata'ij wa adamuha al-awaiq al-qati'ah lahu minad-din wa husulul kifayah bihaisu idza tarakaha hasala lahu at-tasawwufu ilal khalqi wal ihtimam birizqi. Nah, tanda-tanda kalau dia menduduki pada makom yang sesuai makomnya, yaitu dawamuha, dia memiliki konsisten. Jadi orang yang berproses secara alami, natural, itu ada kekuatan dawamuha, langgeng. Contoh seorang salik berproses, ya, misalnya dari tingkatan zikir yang pemula, kemudian nanti naik ke mutawassid sampai muntahi, semua tahapan-tahapan dilaksanakan. Begitu juga kalau dalam Naksabandiyah itu juga ada tingkatan-tingkatan zikir, dan setiap tingkatan zikir harus melalui sebuah proses suluk. Semua diikuti dengan tertib. Itu. Sehingga ma'akhusilin nata'ij, sehingga ketika dia ya memang pas sesuai dengan porsinya, dia memiliki konsisten, ya, zikirnya konsisten, kemudian muamalahnya, kerja di kantor juga berjalan. Akhirnya ma'akhusilin nata'ij, dia memperoleh hasilnya. Hasilnya apa? Ya, itu secara materi, ya dia diberikan keberkahan, kecukupan, karena hidup di dunia ya perlu materi. Tapi sisi ruhannya, ya dia istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam riyadhah mujahadah, sehingga ada keseimbangan lahir dan batin. Coba kalau dipaksakan, misalnya hanya kholwat tok, kemudian sumber ekonomi nggak ada, sementara dia masih ngontrak, masih punya cicilan motor, yang terjadi bukannya ingat Allah ketika zikir, tapi yang diingat adalah cicilan, yang diingat adalah kontrakan, bayar kontrakan. Ini dampak dari orang yang pengen instan, pengen buru-buru gitu. Selain itu, dampak dari orang yang
berjalan secara bertahap istiqomah tadi, yaitu memperoleh hasilnya, dan tidak ada munculnya keterkaitan, munculnya faktor-faktor yang membuat terputus ya di dalam melaksanakan ibadah ya, berkaitan dengan persoalan agama. Dan dia wahusulul kifayah, dan dia dapat memperoleh kecukupan lahir ya, dari materi cukup, ada sumbernya, dari sisi batin ya cukup karena dia istiqomah di dalam zikirnya. Jika tidak seperti itu ya, misalkan tadi dia memaksakan langsung suluk ya, meninggalkan kerjaan, maka yang terjadi adalah dia akan lebih bertaluk kepada makhluk. Untuk apa? Untuk berharap pemberiannya. Ini yang dinamakan penyakit toma. Jadi dengan posisi dia tidak bekerja, hanya zikir, tidak ada sumber pemasukan, ilmunya belum mapan, akidahnya belum mapan, mau tidak mau, yang muncul adalah toma, berharap kepada manusia. Berharap dengan posisi seperti ini ada yang mengasihi. Lah, munculnya niat toma ini penyakit. Ya, dia maksudnya pengen menghilangkan penyakit, tapi tumbuh penyakit baru. Nah, kenapa demikian? Ya karena dia tidak teratur. Gitu. Terus ditambah lagi, wal ihtimam birizki. Dan dia juga mengalami kegalauan soal rezeki. Bagaimana makan saya besok gitu. Kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana makan istri saya, anak saya, bagaimana SPP anak saya gitu. Jadi bukannya zikirnya bisa khusyuk, justru persoalan-persoalan kekurangan duit ini muncul semua. Nah, kalau demikian ini sama saja ya, dia tidak memperoleh asar yang positif, justru yang terjadi adalah maldorot. Itu. Ini kenapa demikian? Karena dia mengikuti syahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, buru-buru ya, melakukan cara yang instan, pengen segera makrifah, pengen segera jadi wali, pengen segera punya karomah. Padahal yang terjadi justru dia terpelanting dengan berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapinya. Ya akhirnya zikirnya tidak fokus. Ya tidak bisa khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Pikirannya didominasi soal kekurangan uang. Kemudian selanjutnya waqala fit tanwir alladzi yaqtadihi al-haq minka antam kusu haisa aqamaka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diri seorang salik ya pada satu posisi ya, itu dia akan menerimanya ya sesuai dengan keadaan yang terjadi, yang apa adanya. Ya, contoh kalau memang dia masih sekolah ya tetap sekolah, kuliah ya tetap kuliah. Kalau dia sudah kerja, punya kantor ya harus kerja. Itu pertanda bahwa Allah menghendaki pada posisi itu. Ya tinggal yaitu melaksanakan wadifah zikirnya. Wadifah ibadah yang lain supaya ada keseimbangan antara suplai ya, untuk kebutuhan rohani dengan suplai untuk kebutuhan jasmani, itu terjadi keseimbangan ya. Kalau kita mengikuti alur yang dikehendaki oleh Allah, oh iya ya, memang saya dikehendaki pada posisi ini. Jadi jangan sampai kemudian punya pikiran pengen resign, pengen keluar, pengen nyari
tempat baru, atau tambah lagi pengen fokus untuk ibadah. Ini hati-hati, ini ada syahwat yang tersembunyi. Kemudian hatta yakunal haq lahu walladzi yatawalla ikhrajaka kama tawalla idkhaluka. Nah, berbeda kalau Allah sudah menghendaki, ya. Kalau sudah Allah berkehendak, ini beda. Contoh, ya, ketika Allah sudah berkehendak, ya, tiba-tiba dia bekerja, ya, dia bekerja secara profesional. Tiba-tiba di kantornya ada pengurangan karyawan. Kemudian dia termasuk orang yang terkena dampaknya, gitu. Ini kalau Allah berkehendak. Nah, kemudian setelah itu, ya, dia melakukan sesuai dengan, atau dia mengalir sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Karena posisinya dia terkena PHK misalnya, ya. Kemudian dia datang kepada guru, ya. Terus gurunya minta untuk, ya, coba kholwat 10 hari, gitu. Untuk membersihkan atau meningkatkan kualitas batiniahnya. Ya, seorang guru misalkan menyuruh kholwat, ya, tentu sudah memperhitungkan aspek-aspek zahirnya. Oh iya, Pak, dia ya habis di PHK ya pasti punya pesangon, gitu. Kalau dia punya pesangon, andai misalkan suluk 10 hari, nah, itu berarti secara ekonomi dia masih cukup. Artinya pikirannya tidak sampai fokus soal ini. Nah, ketika dia sudah suluk berarti akan memperoleh pencerahan-pencerahan baru. Gitu. Karena proses ini sebagai proses untuk meningkatkan kualitas ruhaniyahnya. Tapi setelah selesai suluk, ya, sang guru pasti, dah kamu coba ikhtiar lagi cari pekerjaan baru. Kemudian dia mencari lagi, karena memang ya posisinya masih pada posisi asbab. Itu. Ini kondisi yang seperti ini ya bisa saja terjadi kepada siapapun. Tapi ada juga yang kalau berjalan mengikuti kehendak Allah, ya, ada juga yang tiba-tiba kena PHK. Kemudian orang ini punya potensi bagus, ya, ilmunya syariatnya mapan, ilmu agamanya mapan, ya, kitab kuning juga menguasai, ilmu-ilmu lain juga menguasai, terus kemudian zikirnya istiqomah. Bisa jadi dengan keadaan dia di PHK, ya, kemudian dia dapat pesangon, terus ya mencoba bikin taklim kecil-kecilan. Pasti seorang guru akan memberikan isyarat yang baik. Ya sudah, kamu coba buka pengajian kecil-kecilan. Ketika dia buka, ya, karena ya masih memiliki pendanaan dan dia secara keilmuan juga sudah mapan, maka dia akan bisa berkembang. Nah, setelah dia berkembang dengan istiqomah membangun proses dari awal ini, nah, lambat laun akhirnya dia cocok pada posisi ini, gitu. Karena di balik semua yang dikehendaki dirinya, sebenarnya dirinya nggak pengen keluar dari kerjaan, itu tidak pengen, cuma ini ada proses dia harus kena PHK. Nah, kemudian dia punya modal, punya ilmu, punya kemampuan, kemudian dikembangkan. Ya, akhirnya dia bisa ngaji istiqomah, ngajar murid-muridnya istiqomah, jamaah sholat 5 waktu istiqomah, kemudian dia juga punya sumber ekonomi, misalnya dana dari PHK dibuat modal usaha yang ada di sekitar rumahnya,
sehingga memiliki keseimbangan antara lahir dan batin, tidak muncul sifat tomak kepada orang dan juga tidak memiliki ihtimam birizki, ya, kebingungan soal rezeki tidak ada. Itu. Ini kalau Allah sudah berkehendak. Jadi yang tidak boleh itu memaksakan diri. Kalau memaksakan diri itu dilihat ada potensi hawa nafsu yang akan menjerumuskannya. Qala ba'duhum taraktus sabab kada wa kada. Ini ada seorang sufi juga pernah mengalami sebuah proses. Taraktu as-sabab kada wa kada. Aku meninggalkan sebab, yaitu profesi duniawi itu karena ini, karena ada faktor-faktor ini. Fa'adtu ilahi, kemudian aku kembali kepadanya. Ya, kemudian dia kembali ke asbab lagi. Fatorkan sabab, setelah dia mau kembali ternyata asbab ini dia meninggalkan, artinya tidak ketemu jalannya gitu. Falam a'id ilahi, kemudian aku tidak kembali kepadanya. Ini artinya ini orang yang proses perjalanannya sudah mengalami peningkatan, ya, dari salik mubtadi pemula menjadi mutawasid sampai muntahi. Itu apa yang dijelaskan oleh qala ba'duhum tadi. Kemudian selanjutnya wa dakhaltu ala Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ya. Syekh Ibnu Athaillah ini beliau menyampaikan, satu hari beliau masuk ke Syekh Abil Abbas Al-Mursi, yaitu gurunya di Alexandria atau di Iskandaria, ya, di Mesir yang dekat dengan laut itu. Wa fi nafsi al-azmu ala tajrid. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini di dalam dirinya ada lintasan pengen tajrid gitu. Qailan fi nafsi, tapi di batin gitu. Dia menghadap gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ya, makomnya ada di Iskandaria. Saya sudah ziarah ke makom beliau. Ya, kemudian Syekh Ibnu Athaillah, kalau Syekh Ibnu Athaillah makomnya di Kairo, ya. Ya, beliau datang ke gurunya dalam batinnya pengen tajrid gitu. Terus innal wusul illahu ta'ala ala hadhil hal allati ana 'alaiha ba'idun minal istighal bil ilmi ad-dhahir wa wujudil mukhalatah nas. Ya, dalam batinnya itu kalau bahasa Jawa gremeng, dalam bahasa Indonesia ya terlintas, sesungguhnya untuk usul kepada Allah Ta'ala dengan posisi seperti ini yang sekarang saya ada itu jauh, ya, dari kesibukan dengan ilmu yang zahir, dan juga ilmu zahir maksudnya ya setiap hari diliputi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan ilmu zahir, ya, bisa jadi ngajar dan sebagainya. Wa wujudil mukhalatah linnas, dan ya masih berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi kalau seperti ini terus nampaknya susah untuk makrifah gitu. Itu lintasan Syekh Ibnu Athaillah yang mu'alif kitab Al-Hikam ini. Faqala limin ghairi an as'alahu. Kemudian Syekh Abil Abbas Al-Mursi beliau menyampaikan apa yang belum ditanyakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah hanya punya lintasan, tapi ujuk-ujuk dijawab oleh gurunya. Padahal itu belum ditanyakan. Beliau menjawab, sahibani insanun mustaghilun bil ulumi ad-dhahirah wa mutasaddirun fiha.
ya telah menemaniku, yaitu manusia yang sibuk dengan ilmu-ilmu dohir, wa mutasyiturun fiha, dan ya termasuk ya, terkait persoalan-persoalan ya dohiriyah. Fadhakum min hadha tariq syai'an, tapi dia dzako merasakan zauq ya dari keadaan ini, dari jalan ini syai'an sedikit. Jadi dia sekalipun dalam posisi itu fadhako ya, dia merasakan pengalaman-pengalaman ruhaniyah yang dia rasakan. Faja'a ilayya, kemudian dia datang kepadaku, faqolali, maka berkata dia kepadaku, ya sayyidi, wahai ya sayyidi, pimpinanku, ukhruj amma ana fihi, keluarkan dari sesuatu yang aku ada di dalamnya. Wa tafarrogu, dan aku ingin mengosongkan diri, lisihbatika, aku ingin berdekatan denganmu. Fakultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, laisa sya'nu, tidak ada keadaan dha seperti ini, walakin kus, akan tetapi kamu tinggallah fima anta fihi, sesuai dengan apa yang ada pada diri. Ini jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Abbas ini nyindir Syekh Ibnu Athaillah. Ya, dia pengennya tajrid ya dekat dengan gurunya supaya bisa fokus gitu. Tapi kemudian dijawab, fakultu lahu, aku menjawab kepada Syekh Ibnu Athaillah, ya sebenarnya kondisi seperti ini ya laisa sa'nu kadza, jadi keadaan tidak seperti itu, akan tetapi kamu ya umkus, tinggallah pada posisi yang kamu ada pada saat ini. Jadi kalau memang ya harus menjadi dosen, ya tetap ngajar, menjadi guru madrasah, ya tetap ngajar, dia mengajar ilmu nahwu shorob anak-anak, ya tetap jalan gitu. Ngajar ilmu Quran, Iqra juga tetap jalan. Jadi maksudnya umkus fima anta fihi, itu tetap kamu istiqomah sesuai dengan apa yang ada pada dirimu. Ya, kemudian wa ma kusabuh laka ala aitina, dan tidak akan ya membagi siapa Allah laka bagimu ala aitina, atas dadapan kami, fahuwa laka, dan itu bagimu wasilun, itu menjadi orang yang wasil. Sebab dengan menerima keadaan yang apa adanya yang ada di hadapanmu, ya, kalau itu mampu memandang semuanya kembali kepada Allah, dan tentu proses ya menjadi seorang pengajar itu juga sebuah proses bagaimana dia akan bisa merasakan mengamalkan ilmu, dan bisa jadi ini nilai plusmu gitu loh, bisa jadi ini poinmu. Maka kalau Anda bisa melakukan itu, justru fahuwa laka wasilun. Jika demikian, Anda itu akan termasuk orang yang wasil, orang yang sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala Syekh wa nanzuru ilayya, kemudian Syekh berkata dan melihat kepadaku, wa hakadha sya'nu as-siddiqin. Siddiqin. Demikian ini keadaan orang-orang yang siddiqin. Jadi la yahrujuna, mereka tidak keluar min syai'in, dari sesuatu, hatta yakunal haqqu subhanahu wa ta'ala walladzi yatawal ikhrajuhum. Jadi orang-orang siddiqin atau para sufi muhaqqiqin, dia tidak akan pernah keluar dari kondisi yang dia hadapi kecuali Allah sendiri yang nanti mengeluarkannya dengan caranya Allah. Jadi tidak dengan hawa nafsu diri seorang salik gitu. Jadi yatawalla ikhraju.
Fa kharastu min indihi. Kemudian aku keluar dari rumahnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ghasalallahu tilkal khawatir. Akhirnya Allah menyucikan lintasan-lintasan yang pengen tajrid tadi, ya, min kolbi, dari hatiku. Wa wajadtu arrohah bitaslim. Akhirnya aku menemukan kenikmatan dengan taslim ila Allah Ta'ala, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Ya, misalnya posisi saya sebagai seorang pengajar, seorang guru, seorang dosen, walaupun ngajar Iqra, ngajar Quran, ngajar nahwu shorob, ya tetap itu dijalankan. Karena di balik itu ya ada hal-hal positif yang kita tidak tahu. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah taslim ilallah, apapun yang dikehendaki oleh Allah pada diri seorang hamba, seorang salik, ya harus diterima dengan enjoy, ya. Walakinnahum kama qala Rasulullah, akan tetapi ya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, humul kaumu la yasqa bihim jalisuhum, yaitu kaum yang dia humul kaumu, yaitu kaum la yasqa bihim jalisuhum, yang dia tidak dapat menikmati ketika dia sedang duduk bersamanya. Ini maksudnya jangan sampai memaksakan diri dengan mengikuti imajinasi-imajinasi, pindah dari satu profesi ke profesi lain dengan memaksakan diri, apalagi orientasinya ternyata ada orientasi yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin mendapatkan pencerahan dari mu'alif dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.